Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Koleksi reptil kita ya ada ular cincin perak, ular cincin emas, sama bonyol soma. Jadi cara ngedukasinya ya kita ngenalin hewan yang ada di lingkungan masyarakat juga ya kan. Jadi orang wawasannya lebih jauh gitu buat mengenal hewan. Masyarakat antusias, jadi pada nonton semua. Asalnya kita nggak dikasih izin, jadi ibaratnya kita nggak minta izin. Nah sekarang malah kita yang disuruh hadir di sana tiap minggunya. Jadi kita satu komunitas untuk wadah semua hewan. Jadi kita nggak di kelas-kelasin, misalnya kelas musang nggak. Jadi kita semua hewan gabung biar jadi rame juga kan kayak gitu. Hai viewers, kenalin nama saya Dandi dari komunitas hewan Bojonggede. Hari ini kita lagi ada acara kumpul-kumpul. Viewers, kita liatin koleksi hewan dari komunitas kita, oke? Hai viewers, di sini ada berang-berang dua. Ini jenisnya berang-berang cakar kecil. Yang ini namanya Omen, yang ini namanya Bella. Kita lanjut lagi, ini ada musang akar Borneo, namanya Ambiat ya. Ada lagi musang pandan. Ini musang pandan, dominan hitam ya dia warnanya. Ada lagi koleksi kita, ini musang pandan yang obes dia, obesitas. Dia umur berapa? Dia umur 11 bulan, badannya sekitar adalah 5 kiloan lebih. Terus ada lagi koleksi kita reptil ya. Oke viewers, ini koleksi reptil kita ya ada ular cincin perak, ular cincin emas, sama bonyol soma. Oh yang untuk gede-gedenya kayak ini nih, ular piton ini. Ini namanya Elsa dia, Reticulatus piton dia jenisnya. Yang ini strip namanya. Yang ini umur setahun ya. Terus ada lagi biawak, ini Salvator Paranus, nasi baby. Ini ada juga piton reticulatus, sama ada sugar glider. Dia hewan asli dari Papua ya dia. Jenis WF dia ini. Terus ada lagi yang paling menarik ya, lumayan bagus sih. Ini nih. Ini ada musang pandan mozaik ya. Kelainan genetik dia ya. Jadi dia kelainan genetik, jadi mukanya putih tuh. Nah viewers, kita lanjut lagi keseruannya, ayo. Jadi pertama awal mulanya terbentuk komunitas ini, jadi kita
karena prihatin ngelihat pecinta hewan yang ada di Bojonggede itu nggak ada wadah buat menyalurkan hobi dia, jadi kita coba buat bikin komunitas dan terlahirlah KHBG ini di bulan Juni di bulan Juni untuk beberapa bulan ini. Jadi kita baru-baru komunitasnya baru bikin, tapi alhamdulillah pecintanya banyak lah, pecinta hewan, dan kita sering edukasi ke masyarakat juga. Jadi cara ngedukasinya ya kita ngenalin hewan yang ada di lingkungan masyarakat juga ya kan. Jadi orang wawasannya lebih jauh gitu buat mengenal hewan. Terus cara penanganan ular yang masuk ke rumah, karena ular yang sering konflik sama manusia. Jadi kita sering-sering ngedukasi buat ular, untuknya khususnya ular. Edukasi yang saya dapat tadinya kan takut banget ini megang ini musang ini, maksudnya ular atau apa. Jadi nggak takut nih, enak, seneng banget gitu ngelihat komunitas ini, pokoknya seneng banget deh. Jadi yang nggak tahu jadi tahu, pokoknya banyak pelajaran yang didapat gitu. Respon dari masyarakatnya ya bagus sih, malah setiap kita adain gathering, masyarakat antusias. Jadi pada nonton semua. Jadi asalnya kita nggak dikasih izin, jadi ibaratnya kita nggak minta izin. Nah sekarang malah kita yang disuruh hadir di sana tiap minggunya. Berhubung di sini kita lagi liburan ya Mbak, jadinya di sini tuh cuma pengen tahu aja. Ternyata di sini ada komunitas yang bikin edukasi buat anak. Jadi anak saya tuh jadi tahu kalau mamalia itu nggak selalu dia bisa jinak gitu, dia bisa jadi buat mainan buat anak-anak juga gitu. Kita paling ngenalin edukasi ke masyarakat, ngenalin hewan sama penanganan ular, terus kita bertukar pikiran lah sama sesama pecinta hewan biar lebih akrab gitu. Dan juga jadi kita tahu hewan yang belum kita pegang, jadi kita tahu tuh. Karena di komunitas ini banyak hewannya macem-macem. Halo sobat, kenalin nama gue Denis Pratama. Saya dari komunitas hewan Bojonggede. Di sini gue mau ngejelasin dari komunitas kita ini apa sih yang kita pelihara itu, termasuk ini. Ini termasuk akar Borneo yang ada di Pulau Borneo. Apa sih kesulitannya kita melihara musang? Sebenarnya untuk kesulitan itu kita tergantung dari peliharaan ownernya masing-masing ya. Ada yang bisa dibikin sulit, ada yang pun tidak. Maksudnya gini, kadang kan ada owner itu yang makannya itu yang biasanya dia pisang, tapi dikasih makan yang lain dia nggak mau. Mau tergantung dari ownernya sih. Kalau untuk perawatan musang itu bagi saya sih nggak terlalu sulit ya dibanding kita melihara kucing. Karena kan dia hewan omnivora. Dia segala makanan buah kayak nasi atau kayak hewan hidup pun dia makan. Kebanyakan dari kalangan pemilik atau pencinta hewan musang yang baru pertama kali ingin melihara ya, itu minimal harus melihara dari umur 2 bulan minimal 2 bulan. Karena apa? Kita bilang dari itu. Sekarang gini, kita nggak bisa yang namanya melihara hewan pandan musang pandan ini atau musang lainnya dari umur 5 bulan atau 5 bulan ke atas lah. Kalau kita ingin melihara untuk membentuk karakternya si musang tersebut, kita melihara dari kecil, dari baby. Karena kalau kita melihara dari baby itu keasikan sendiri, keunikan sendiri. Ibaratnya kayak kita mungkin yang udah berumah tangga, ibaratnya kita melihara anak kecil lah gitu. Kita melihara anak kecil yang setiap hari kita kasih makan, setiap hari kita kita rawat gitu. Jadi semakin gede, semakin besar itu, jadi dia nurut sama kita gitu. Mau kemanapun kita pergi atau kemanapun kita melangkah, dia selalu ngikutin gitu. Ibaratnya si musang itu mengenali ownernya gitu. Makanya kasihan kalau seandainya ada owner yang ngelepas musangnya untuk ke owner lain gitu. Nah, dia akan beradaptasi lagi. Ada yang susah, ada pun yang tidak. Terus kalau untuk perawatan dari baby itu, banyak kan owner, "Bang, gimana sih Bang caranya ngerawat musang musang dari baby? Boleh nggak sih kita mandiin musang baby?" Sebenarnya kalau untuk mandiin musang baby itu nggak usah perlu dimandiin ya. Kita cukup lap pakai tisu basah aja. Kita cukup beli tisu basah di warung, berapa sih kita beli? Kita cukup lap-lap aja.
cukup lap-lap aja badan dia. Karena kan namanya di dalam kandang kan dia selalu kontak langsung ya dengan namanya, kadang ada pipisnya dia, ada buang airnya besarnya dia gitu kan dari sisa makannya. Kalau yang kalau owner yang tidak bisa merawat atau yang teledor tidak bisa merawatnya, itu lebih cepat terkena hair loss atau jamur. Semakin kita rajin ngebersihin kandang si musang kita tersebut, jadi semakin sehat musang kita gitu. Dan cukup kandang itu, kalau untuk kandang ya minimal kalau seandainya kita pengen ngebersihin ya seminggu sekali lah, atau seminggu 2 kali. Bisa dengan air, bisa dengan desinfektan, maksudnya gitu kan. Maksud dalam arti desinfektan ini cairan yang bisa membunuh bakteri gitu. Nah kalau untuk musangnya sendiri kita bisa pakai tisu basah. Kalau untuk baby umur 2 bulan. Minimal ya untuk mandi kena air itu 5 bulan atau 4 bulanan ke atas lah gitu. Itu bisa kita mandiin. Nah mandiin juga, satu lagi nih, mandi juga jangan tiap hari gitu. Minimal seminggu 3 kali atau 2 kali lah gitu. Karena kan dia termasuk bukannya hewan air juga kan. Maksudnya kasihan kalau seandainya kita terlalu sering mandiin dia gitu kan. Owner musang, tolong jika tidak ada dasar untuk melihara hewan ini, jangan dipelihara dulu, kasihan, bukan apa-apa. Kita di sini untuk kawan-kawan KHBG ini, kita di sini melestarikan, merawat untuk melindungi si hewan eksotis ini gitu. Dan satu lagi, tolong jangan dipangkur-pangkur gigi musang, ya. Tolong satu lagi nih, jangan pangkur-pangkur gigi taring musang. Gini. Sejinak-jinaknya hewan musang ini, dia akan tetap menggigit gitu loh. Bukannya boneka, meski kayak gini kayak boneka gitu, tetap dia pasti bakal menggigit. Kebetulan hewan-hewan di sini yang kita bawa ini masih banyak sih populasinya, jadi masih ibaratnya masih aman untuk kita pelihara, bukan hewan apendik atau hewan yang dilindungi gitu. Ya mungkin sekian dari sesi itu aja. Salam KHBG.